bapaknya berpesan saat parkir motor itu harus berhati-hati karena kerannya itu sukanya apa? Suka main-main jok dan juga mainin spion. Ini kita mendekat ya, itu kerannya pada naik bergelantungan di pohon jati. Coba kita zoom. Mungkin jika zoom jelek ya karena HP-nya ini HP kentang. Nah, ini kita terus masuk ke dalam pemirsa. Ini sedikit gelap. Masuk kawasan sini. Ini sedikit merinding rasanya. Untuk tutupnya jam 4.30. 16.30. Oh gitu ya Pak ya. Untuk tiket masuknya berapa Pak? Tiket masuk per orang. Nah pemirsa, ini kita berada di kawasan Wana Wisata Goa Terawang. Ini kita ngobrol dengan salah satu pengelolanya, Pak Sinten Pak Nun Sewu? Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk jam bukanya atau jam operasinya Goa Terawang ini bukanya mulai jam berapa sih Pak? Untuk buka jam 7.30, untuk tutupnya jam 4.30. 16.30. Oh gitu ya Pak ya. Untuk tiket masuknya berapa Pak? Tiket masuk per orang 10.000. Untuk parkir roda 2 2.000, roda 4 5.000. Oh, Pak Nun Sewu, ini kan pemirsa ada yang penasaran untuk di kawasan sini itu apa pemandangannya apa aja sih Pak? Ya untuk ini kan wisata alam, terutama Goa Terawang, terus ada hutan-hutan atau ada tamannya. Terus ada juga kolam renangnya, permainan juga ada. Oh ada kolamnya juga ya Pak? Ada untuk anak-anak, tapi untuk saat ini karena kendala air non aktif. Oh gitu. Yang ditonjolkan wisata alam gitu ya Pak ya? Wisata alamnya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, Nah pemirsa ya. kita akan eksplor, kita akan masuk ke sana nanti sampai ke melusuk-melusuk ke dalam guanya. Ini kita sudah izin sama bapaknya untuk membuat video vlog ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Nah ini lokasinya seperti ini ya. Ada taman-taman bermainnya. Tapi ini sepertinya sudah sedikit terbengkalai seperti ini ya. Nih situasinya. Ini di luarnya, kita belum masuk ke kawasan guanya. Ini di taman bermainnya. Namanya juga Wana Wisata, jadi berada di kawasan hutan. Kita berjalan menuju ke kawasan guanya. Berarti kata eta saya kata teng mriki nggih Pak nggih. Kata. Oh, Hampir 100-an. hampir 100-an. Diliarke ngoten memang nggih. Liar memang nggih, tapi mboten mboten galak. Mboten galak nggih. Kalau itu. Oh, teng rumah-rumah pohon kok nggih. Teng gua mriku ah. Teng gua kata. Jadi sekaligus bisa untuk berwisata memberi kemakan monyet ngoten nggih Pak. Nggih, bisa. Tapi asal misal pengen memberi makan ngoten niku. Saged. Saged. Mboten nyerang kok nggih ketheke nggih. Monggo Pak, matur nuwun. Nah, itu beberapa juga ada pengunjung yang mungkin dari luar kota. Ini kita berjalan pelan-pelan. Itu ada semacam aula di sana. Tak kasih info pemirsa, jadi biasanya kalau zaman dulu itu pada saat sawalan biasanya ada dangdutan di sini. Nek sawalan ndak tahu saya wonten dangdutan deh. Pak De, nek sawalan ndak tahu saya wonten dangdutan. Tukok nggih. Sing tahun wingi tasih wonten apa mboten? Wonten kejadian corona niku. Oh, pas wonten coronane kok prei. Oh. Matur nuwun nggih, Dik. Saking Blora. Nah, ini pemirsa. Dan kolam tadi, kolamnya itu
di sana itu, tapi ya tidak bisa dipakai. Itu ada nah, ini kita akan membaca sekilas sejarah pengelolaan wanawisata Goa Terawang. Ini masuknya BKPH Kalonan, Perum Perhutani KPH Blora. Wanawisata Goa Terawang terletak di peta 45D, luas 1,0 hektar, kelas hutan LDTI. Kawasan penyangga peta 45C, luas 15,7 hektar, tanaman jati tahun 1915. Kelas hutan KPKH, kawasan perlindungan khusus, masuk wilayah RPH Jembangan, BKPH Kalonan, KPH Blora. Panjang gua dari mulut gua sampai batas akhir gua kurang lebih 190 meter, dengan kedalaman gua 5-11 meter di bawah permukaan tanah. Di dalamnya ada stalagmit dan stalagmit yang terbentuk secara alami ratusan tahun yang lalu. Setelah kemerdekaan, pengelolaan hutan dikelola oleh Jawatan Kehutanan. Seiring berkembangnya waktu, sekitar tahun 1970-an, pengelolaan hutan di Jawa diserahkan ke Perum Perhutani. Kemudian pada tahun 1980, Goa Terawang dibuka untuk wisata atau dikomersilkan sampai dengan sekarang. Yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan, tetapi secara bebas. Keunikan lain dari Goa Terawang adalah pada langit-langit goa terdapat beberapa lubang yang ukurannya bervariasi, mulai dari kecil sampai dengan ukuran besar. Lubang itu memberikan tempat sinar matahari dapat masuk ke dalam goa jika cuaca cerah, dan merupakan sirkulasi udara sehingga kondisi goa tidak terlalu lembab. Pada jam-jam tertentu, sinar matahari yang masuk membuat view atau pemandangan yang luar biasa di dalam gua. Berdasarkan cerita atau legenda yang berkembang di masyarakat, sejarah Goa Terawang pada zaman penjajahan Belanda, Goa Terawang pernah digunakan sebagai tempat persembunyian tentara VOC. Tujuannya menyusun strategi untuk menguasai kawasan Blora. Pada masa pemerintahan Bupati Blora pertama, yaitu Cokronegoro Hadiningrat, Goa Terawang pernah dipakai untuk pertemuan perundingan perdamaian dengan tentara VOC. Nah, itu tadi ya sedikit sekilas sejarah pengelolaan wanawisata Goa Terawang BKPH Kalonan, Perum Perhutani KPH Blora. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sana. Pemirsa, kita akan melusuk ke sana ya. Seperti apa situasinya. Nah, simak terus keseruan kita ya. Pokoknya full hari ini kita berada di Blora bagian barat. Tadi ada yang penasaran mungkin dengan monyet-monyetnya, monyet atau kera. Nah, itu yang bergelantungan menek-menek itu. Nah, itu merupakan kera. Tadi bapaknya berpesan saat parkir motor itu harus berhati-hati karena keranya itu sukanya apa? Suka main-main jok dan juga mainin spion. Ini kita mendekat ya, itu keranya pada naik bergelantungan di pohon jati. Coba kita zoom. Mungkin jika zoom jelek ya karena HP-nya ini HP kentang. Nah, ini kita modok norupo itu dengan monyet-monyet yang bergelantungan dari kawasan Goa Terawang. Halo monyet. Jadi ada ratusan ya monyet di kawasan sini. Halo. Dadah monyet. Ini monyetnya loh. Halo monyet.
Dan itu juga dibuatkan semacam rumah pohon, tempat untuk bermain monyet. Mungkin kita juga boleh naik ke atas sana. Nah, itu monyetnya pada bergelantungan seperti itu ya, beranak pinak karena merasa sangat nyaman. Memang hutan ini sangat sejuk sekali. Itu ada yang induknya, itu ada induknya pemirsa. Induknya sedang ngomong anak-anaknya di atas pohon itu. Kita kasih lihat, ada yang besar itu sedang ngomong. Coba kita zoom ya, tapi mungkin jelek ya karena HP-nya HP kentang. Nah, itu yang paling besar. Ini sayangnya kita pas nggak bawa makanan ya. Mungkin pas membawa makanan kita bisa memberikan makan kepada monyetnya ini. Itu sang induk. Halo monyet. Ada ratusan monyet di kawasan sini. Ada bermain di pohon. Ini di dekat sini. Coba kita mendekat. Halo. Halo, dadah. Halo. Dadah monyet. Tuh. Seru sekali mereka bermain. Tapi monyet di kawasan sini jinak ya, jadi tidak menyerang asal kita juga baik. Ini pada banyak sekali, pada bergelantungan. Memang sengaja diliarkan sehingga bisa berkembang biak menjadi banyak. Halo, sangat lucu sekali ini. Pada bergelantungan loh, itu turun. Turun. Mereka tidak takut dengan orang karena mungkin sudah terbiasa ya, sudah betul-betul menyatu antara manusia dengan alam dan juga dengan hewan di kawasan sini. Nah pemirsa, ini sesi pertama berada di kawasan Goa Terawang. Kita nanti akan lanjut untuk masuk ke dalamnya. Seperti apa sih lokasi di dalamnya? Pemirsa pasti juga penasaran. Saya sendiri sebagai warga asli Blora sudah lama sekali tidak singgah ke tempat ini. Ternyata sudah banyak perubahannya. Nah, bagaimana lokasi di dalam? Yuk kita simak bersama-sama. Konten kita tutup yang di sini. Terima kasih yang sudah selalu menyimak. Tetap semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.